Sebaiknya tuh ya kalau ada dia dilapisin sleeve luar gini, plastik ya. Plastik kayak gini. Kemudian kalau nyimpen tuh yang bagus sebetulnya di sini, di luar. Biar valuable tetap. Jadi kalau taruh di dalam karena ketumpuk-tumpuk, karena ketekan di sini bisa muncul bayangan. Jadi kayak circle gitu ya. Nah, itu sebaiknya di luar begini. Yang saya tahu gitu ya dari orang-orang bule gitu ya. Saya suka beli plat dari sana selalu begitu. Kenapa begini? Reasonnya, biar nggak terjadi seperti itu. Dan cover masih layak gitu, bagus. Kemudian untuk si vinilnya sendiri, ya sebetulnya ya posisinya selalu berdiri begini sih benar. Jangan ditidurin gini, kalau tumpuk begini nanti bisa bengkok. Dan diusahakan jangan terlalu lembab, juga panas juga enggak lah, sedang-sedang. Dan yang penting disimpan rapat seperti ini, jangan ditumpuk. Atau ini juga salah nyimpennya gitu ya, tapi karena cuek aja lah gitu. Buat pajangan doang, biar seru aja, biar kelihatannya banyak banget platnya, padahal cuma segitu. Kira-kira seperti gitu. Kalau kotor bersih ini gimana sih? Sebetulnya pakai ini ya, kalau saran saya tuh nggak usah pakai pembersih yang aneh-aneh atau apa, cukup pakai botol yang semprotan tuh, yang ada semprotannya, isi 1/3 alkohol, 2/3 air. Ya. Sisanya yang 1/3 diminum. Enggak juga deh, enggak. Sebetulnya ya kita isi aja gitu. Perbandingannya 1/2 lah, atau 1/3. Cukup dengan itu, semprotkan. Kalau bisa jangan pakai tisu dulu. Jadi diratakan sama tangan ketika rata, agar si vinil ini jadi lembab. Nah kemudian udah diputar, nanti keluar debunya. Setelah itu baru dilap. Kalau mau dibersihkan lagi, cari lapnya, saya nggak bawa di sini, lap antistatik, semprot lagi, kemudian diratakan, dibersihkan, itu aja. Simple kok. Ya makanya beli. Sebetulnya toko ini tuh, kalau saya ini kan semua beberapa temen ini ya toko campur sari aja lah kayaknya. Bahasa kerennya toko campur sari mungkin ya. Aslinya sih barbek, barang bekas. Jadi sebagian begitu ya. Kita realitinya aja seperti itu. Dari sini memang dari cana awal tuh dari Mas Trisno pas band, dia ngajak sama saya karena sering bermain ke tempat saya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kita bikin ini yuk, ayo kita dukung lah. Memang yang untuk sisi yang ditonjolkan saat ini ya kelihatannya karena sekarang ini lagi rame vinil atau rilisan fisik. Jadi ya udah kita coba pakai rilisan fisik, yang lainnya aksesoris sementara gitu ya. Atau juga mungkin nanti terbalik, apabila orang lebih cenderungnya ke fashion atau ke merch, ya it's okay, kita ngikutin aja. Saya tuh punya tempat memang khusus di sana itu khusus rilisan fisik ya. Saya punya di Cikapundung, di Pasar Antik Cikapundung lantai 3. Di sana khusus memang lebih cenderung ke arah rilisan fisik. Ada kaset, CD, kemudian ada vinil pastinya, atau bahasa kitanya nih piringan hitam ya. Terus ada reel tape itu yang besar, macam-macam lah. Sama merch sedikit, tapi hanya merch sedikit, dan kecenderungannya saya di sana merchnya itu banyak kan diecast tapi band-band gitu. Pertama ya kecintaan saya sama musik. Karena dari orang tua saya itu senang musik sama-sama ya. Ketika saya kecil, beliau pulang kantor, istirahat, karena kan orang tua zaman dulu tuh kan pasti
berangkat kantornya pas, pulang kantornya pas gitu ya. Berangkat jam 7, pulang jam 2 gitu ya. Apalagi anak militer kan, beliau militer, jadi almarhum ini militer ya, tutup begitu. Sampai rumah jam 2 istirahat beliau. Asar beliau bangun, ya langsung. Biasanya tolong, saya ngopi, ambil orang tua tuh ngerokok, tolong putarkan itu ya, piringan hitam, ya udah. Manut, namanya juga anak-anak kok, manut. Dari situ ya terus berlanjut. Tahun berapa itu? Sekitar saya tuh usia 6-7 tahun itu udah mulai diperkenalkan ya. 7 tahun itu ya sekitar segitulah, tahun 67, 68. Awalnya saya tuh mengoleksi kaset ya. Karena kan yang punya piringan hitam itu dulu boleh dikata ini tertentu, segmennya tertentu. Yang umum tuh di kita kaset gitu. Nah, sehingga saya dengarkan dulu, kumpulkan kaset, ya dari situlah mulai. Enggak, kalau dulu cuma koleksi. Masih ingat koleksi pertamanya apa? Koleksi pertamanya tuh saya kaset nanti dulu ya. Saya ingat dulu. Kalau nggak salah dulu kompilasi itu, kompilasi. Situ ada oh ya saya ingat. Pertama kali saya punya kaset itu saya tertarik dengan ya dari kakak soalnya ya. Saya dengar ya umum lah waktu itu mah ya di Purple, Uriah Heep, kemudian band-band Led Zeppelin, macam gitulah, Genesis dan sebagainya. Itu pengembangan lebih lanjut karena zaman itu kebanyakan masih demennya musik hard rock atau musik kalau orang dulu bilang underground. Waduh, istilahnya underground gitu. Kaset, saya masih kaset karena ada sih vinil sebetulnya karena punya saudara tinggal di Belanda, jadi ya sebulan sekali kirim gitu, bergantung permintaan ya, kamu mau apa kita pesan gitu aja. Saya ngejual itu sekitar tahun saya pertama kali kerja itu koleksi saya jualin karena nggak akan ada yang ngurus nih, saya pikir saya jual dulu kaset semua. Saya jual, saya pindah ke Bogor, saya mulai kerja di Bogor. Nah, pertama kali keluar era CD waktu itu. CD itu masih harga 20-25 ribu lah. Pertama kali saya beli CD itu masih terbatas di kita, hanya ada The Beatles waktu itu, The Beatles. Ya aduh, tapi ya lumayan lah. Vinil paling murah ya bisa murah, gimana kondisi. Kalau kondisinya baret-baret jadi cakar itu ya bisa murah ya. Artinya gini ya, kalau kita untuk didengar mungkin relatif ya, sekitar range-nya itu bisa dari 75 dan sampai jutaan, bisa ke atas gitu. Berapa harga vinil yang paling mahal yang pernah Om Rudi jual? Saya paling mahal itu jual sebetulnya band barat ya dulu, itu hampir 12 juta juga ya, 11,5. Itu nama bandnya itu Zakarias. Itu melalui teman saya nitip. Ini ada yang nyari ini, ya udah kalau mau segini saya bilang. Kenapa mahal? Mahal ya karena sebetulnya agak barangnya itu langka. Jadi dan dicetak sedikit ya. Sebetulnya musisi itu kalau nggak salah orang Austria. Dia lagi main ke UK, Inggris, kemudian nggak sengaja dia penyanyi folk sih sebetulnya, agak-agak folk apa ya, psychedelic lah, rock, saya nggak ngerti ya, pokoknya dia rock aja saya masuknya waktu itu. Nah di situ dia ditarik masuk ke studio rekaman, dibantu musisi Inggris yang notabene mereka musisi bagus juga, akhirnya jadilah album itu dan hanya sedikit itu beredarnya. Kemudian tidak pernah di-reissue lagi, mungkin karena nggak tahu ya, masternya hilang atau kita nggak tahu. Jadi barang itu jadi barang langka gitu. Nah
itu. Kemudian kedua, vinyl Indonesia itu Arista Birawa. Itu pun jadi mahal karena ada salah satu dia pengamat musik dan dia penikmat lagu juga ya kayaknya. Dia tuh seneng ngumpulin piringan hitam yang rare gitu. Jadi hampir setiap negara di dunia itu dia cari gitu. Kayaknya dia punya orang di eBay, dia punya orangnya, sehingga masuklah salah satu band Indonesia waktu itu selain Giant Step dan sebagainya itu namanya Arista Birawa, band dari Surabaya. Nah itu sebetulnya band pertamanya, kalau nggak salah band awalnya Mus Mulyadi, penyanyi keroncong. Awalnya tuh formatnya berlima, kemudian tinggal bertiga. Bertiga itu salah satunya pemain di Lloyd ya, Udin Syah kalau nggak salah itu. Pemain saksofon sama flute ya. Dia juga nggak bisa alat musik yang lain. Nah itu karena kelangkaan mungkin ya albumnya dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia masuk di situ dan menjadi buruan. Berapa harganya? Sekitar waktu itu saya tawarkan 12,5 juta ya. Sebetulnya masih murah. Kondisinya nos, jadi new old stock kalau kita bilang. Jadi barang lama ya, tapi kondisinya masih baru gitu, nggak pernah putar, nggak pernah kesentuh jarum. Jadi yang bikin itu mahal selain langka, kondisi fisik itu harus dilihat juga. Kondisi fisik tuh dari selain dari piringannya sendiri, cover, kemudian ada nggak lipatan atau sleeve dalamnya ini masih ori. Itu untuk untuk menentukan tingkat harganya. Jadi grading istilahnya. boleh dikasih contoh kira-kira kayak apa yang? Ya ini kan kalau gini, ini ada tekukan. Nah ini enggak, agak mengurangi gitu loh, mengurangi. Jadi kalau dalamnya mulus boleh. Jadi nanti overall grading itu dia masuknya kategori min atau nos yang tidak pernah tersentuh jarum, atau min itu ya dia pernah lah dipakai putar sekali tapi kondisi ininya bagus semua. Dan sleeve dalam juga harus ada. Ini kan udah ganti nih. Sebetulnya kalau nggak salah ini sleeve dalamnya itu kertas atau gitu. Ini udah sleeve dalam yang baru gitu. Ya sebetulnya ya kayak gini lah, macam Rockwell ya kita lihat ya. Ini dalamnya, ini kondisi covernya nih rusak ya. Kondisi covernya nih kan banyak ini nih kayak putih gitu kan. Jadi lapuk lah ya. Tapi kondisi vinilnya masih bagus gitu. Gitu aja. Masih kertas gitu. Ini masih original sleeve kalau kita bilang. Bahasa gayanya tuh original sleeve gitu. Itu mahal. Relatif karena penyanyinya ya mungkin ya. Tapi sebetulnya kalau saya bilang ini asik gitu album Rockwell ini karena Michael nyanyi di sini. Ada Michael Jackson kan, Somebody Watching You. Kayak saya lagi di watching nih gitu kan, Somebody Watching You. Ketemu saya. Ada sih kalau nggak salah di IG saya juga ada ya. Marsden 10 itu. IG saya di situ. Dilihat aja di situ ada nomor phone-nya. Ya tinggal nge-WA aja. Om saya perlu ini tips. Tolong saya. Oh iya, saya dengan senang hati. Kalau beli secara online memungkinkan nggak sih? Kalau aku mah tipikal pedagang lama ya nggak suka sih gue. Sebetulnya lebih suka demen berhadapan gitu. Jadi dia tahu gue beli itu harga 100.000 worth it dia. Ini kayak gini kondisinya, jangan sampai ntar kita kasih 100.000 kirim ke sana, taunya wah yang gini. Itu yang tidak saya harapkan. Selain itu kalau kita jumpa tatap muka gitu, kita bisa sama-sama sharing lah ya. Jadi bisa tukar pikiran, bisa gimana sih yang gini? Oke, saya atau dia juga mungkin dia lebih tahu mengenai suatu grup. Oke, saya juga nerima inputing seperti itu. Karena learning terus lah gitu.